Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cuplikang Spiritual Channel. Saat ini kita diperlihatkan tayangan dari channel Gus Idris Official. Kita memulai tampilan dari percakapan antara Gus Idris dengan para wanita yang kok gelisah kalian? Nurutin nafsunya. Astagfirullahaladzim. Kalau kita nggak mau, kita bakal kena akibatnya. Dan semua makhluk kita yang katanya nggak mau. Wanita ini menjelaskan bahwa dia berada di sini sebagai penjaga dan dia juga menyampaikan kepada Gus Idris bahwa keberadaan itu dalam keadaan terpaksa, dan kita lihat berjejeran para wanita ini aneh ya teman. Kira-kira kenapa ya ada wanita berjejeran menunggu giliran begitu, dan ada keluar wanita berbaju merah. Kita lihat apa yang terjadi. Ada laki-laki keluar setelahnya, dan seterusnya dipanggil oleh wanita berikutnya, dan dia memperbaiki celananya itu ya. Taruhnya begitu. Dia mendada, tandanya dia memberikan kode kepada wanita selanjutnya bahwa sabar ya, begitu, dan masuklah di dalamnya. Dan ternyata ada yang aneh teman-teman ya. Ternyata di interrogation ditunjukkan bahwa ini wanita setelah mendapatkan giliran dia merunduk begitu, seakan-akan ada yang aneh teman-teman. Usuk demi usuk, ada yang goyang-goyang, katanya ada yang bunyi-bunyi kenyamanan begitu di tirai tersebut. Kita lihat goyang-goyang tirainya ya teman-teman. Apa yang terjadi ini teman-teman ya. Lihat, betul-betul aneh ini yang disampaikan oleh Gus Idris Official. Ini tim Gio berada di tempat ini dan wanita-wanita berjajaran tersebut, dan ada yang aneh teman-teman ya. Dan kembali lagi kepada wanita ini sedang merunduk, dan Guru Idris masih tetap menginterogasi, dan wanita ini bercerita bahwa ternyata keberadaan wanita tersebut itu karena terpaksa meladeni laki-laki yang yang memiliki ilmu atau kelihatannya dia ustaz, tapi ternyata dia memiliki ilmu hitam, yang mana wanita tersebut dari penjelasan perempuan ini bahwa dia meladeni tiap malam. Kalau ada yang tidak, salah satunya ada yang tidak mau, maka mereka akan sakit semua, begitu penjelasannya teman-teman ya. Nah, kita kembali melihat wanita-wanita yang jajar itu setelah keluar. Tadinya kan baju dia pakai kudung putih masuk ya, kudung putih seperti orang salat, tapi keluarnya sudah tidak berantakan bajunya, dan dia juga serunya dulu, lihat serunya dulu dan seterusnya dipanggil lagi yang tadi yang disuruh sabar teman-teman ya. Kita lihat menunggu giliran lagi, dan tim Gio ini belum ada reaksi apa-apa dari belakang. Dia hanya ingin melihat dan menyaksikan serta mencari waktu yang tepat untuk memberitahu. Tapi dari penjelasan ini semuanya kita melihat jangan sabar lagi untuk menggebrak atau menghajat daripada dukung ini, karena sudah berbahaya, sudah menyangkut masalah kezaliman dan menzalimi orang serta merugikan banyak. Bisa-bisa wanita ini pada bisa ngeces semua ya. Memiliki bayi di luar, belum ada ayahnya begitu ya. Ini bahayanya teman-teman. Dan kita lihat disaksikan ini tirai itu goyang-goyang terus ya teman. Nah, ini panik semua ini tim Gio ini untuk menghajar, cuman mereka sabar. Sekarang kita lihat sudah ada yang mau keluar. Ternyata keluar lagi teman-teman, dan sarungnya atau kudunya lagi dibuka lagi teman-teman semua ya, dan ditanya, dan dia hanya menunduk saja, dia tidak mau berbicara teman-teman. Sekarang selanjutnya ada yang mau dipanggil lagi. Ternyata tinju tidak sabar lagi dan mengabrak. Ini sudah Gus Idris sudah tidak sabar lagi, ingin menginterogasi dan melihat apa yang terjadi di dalam. Tinggi melihat apa yang terjadi. Ternyata ada perlakuan kepada wanita tersebut. Kelihatan ada bekas-bekas ya, hasil dari
hubungan dewasa pria dan wanita. Di situ kelihatan sampai mengledek ya. Lihat dia menunjukkan sesuatu, dia menunjukkan putih, katanya putih. Aduh, ada bau tertentu begitu. Itu tuh lihat ada yang putih teman-teman ya. Dan ternyata dia melakukan hubungan yang tidak sewajarnya dilakukan, harusnya melalui pernikahan yang sah begitu. Tapi dukun ini melakukan kepada para wanita tersebut yang notabene-nya adalah mengangkat sebagai santrinya, untuk meladeni kemauan nafsunya setiap malam begitu. Dan Gus Idris tidak sabar lagi mengatakan bahwa kau melakukan perbuatan-perbuatan melanggar syariat Allah, melakukan perbuatan-perbuatan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada para wanita, anak-anak wanita yang bukan muhrim begitu, bukan istri begitu ya. Dia melakukan hubungan di luar nikah dan melakukannya. Hanya tidak sabar. Dengan begitu dia menghajarnya habis-habisan teman-teman. Kita lihat dukun ini kesakitan, yang kalau kita lihat berpakaian seperti ustaz, dia pun menghajar dan mengeluarkan ilmu dan ketawa saja karena dia menganggap bahwa dirinya hebat teman-teman. Dan datang lagi tinggal yang lain menghajar, tapi bisa dihalau dengan hanya pergerakan dari tangannya saja, dan terlimpar saja teman-teman. Ini dukun yang rambutnya panjang begitu. Kita lihat dia mengeluarkan sesuatu dan mengeluarkan ilmunya, dan dia ketawa begitu tanpa merasa bersalah dan merasa berdosa teman-teman. Datang tinggi lagi memegang bajunya, tapi dengan hanya gerakan saja, dan semuanya terlimpar teman-teman, dan semuanya merasa dipukul oleh tenaga dalam lah bahasanya begitu ya. Datang lagi tinggi mewawancarai dan menyampaikan, tapi dia tidak mau mendengarkan. Harinya dia dipukul lagi teman-teman, tapi dia mampu menghalaunya. Tiada satu pun yang sudah berhadapan dengan dukun ini, dan mereka semua dikeprek begitu saja, dan merasa Tinggyo tidak mampu mengalahkannya, dan mereka semua terlempar begitu dan merasa kesakitan teman-teman ya. Kita lihat apa yang terjadi. Ada salah satu Tinggyo ini yang berhadapan langsung face to face 1 lawan 1. Kita lihat siapa yang kalah. Ternyata dari Tinggyo yang terlempar dan kalah. Datang lagi satu membantunya, tapi mereka pun tidak mampu mengalahkannya. Dan ini dari Tinggyo yang baju merah teman-teman, melakukan interogasi bahwa ini perbuatan yang tidak baik. Tapi dukun tersebut atau yang berkedok ustaz katanya ini, dia menganggap bahwa kamu semua mengganggu ketenangan saya dan mengganggu keberadaan saya di sini. Dia tidak mau mengakui kesalahannya, dan dari ustaz dari tim Gud ini menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menyakiti serta melukai orang lain dan merugikan orang lain, karena itu tidak sesuai dengan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka dari itu Tinggyo ini terus menginterogasinya dan memberikan pengarahan, tetapi bahasa-bahasa yang baik yang disampaikan oleh Tinggyo kepada si dukun ini yang berpakaian seperti muslim tidak mendengarkan, bahkan memarahi dukun ini, bahkan merasa apa yang dilakukannya itu adalah benar, dan apa yang dilakukannya itu adalah tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilanggarnya. Dan mereka menantang semua, mereka ditantang semua oleh dukun ini, dan dia tidak mau melakukan dan mengakui kesalahan-kesalahannya teman-teman ya. Dan boleh dikata ini pengalaman yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil petik, bahwa jangan sampai kita terperdaya, kita
sebagai hamba Allah dan sebagai manusia pemimpin, kita harus saling menjaga keluarga kita ya. Kita jaga keluarga kita, kita jaga wanita-wanita yang ada di sekeliling kita, jangan sampai ikut dalam apa yang telah terjadi di sini. Dan kita lihat dukun ini begitu kuat, dia tidak bisa dikalahkan dengan ilmu-ilmu yang dikeluarkan oleh Tinggio. Tetap saja dinasihati sambil memukulnya dan menghajarnya, namun mereka ini sangat kuat teman-teman, sangat susah untuk dikalahkan. Dan bahkan mereka menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu adalah benar adanya, dan apa yang dilakukannya itu sebenarnya adalah tidak salah. Namun ya mereka face to face, salah satu dukun ini berhadapan dengan salah satu Tinggio yang berbaju merah ini dan mengeluarkan ilmu tertingginya untuk saling berhadapan. Teman-teman, kita lihat apa yang terjadi. Ternyata hanya goyang saja teman-teman. Dan terus apa yang terjadi lagi teman-teman, yang lain membaca bacaan salawat, kemudian bacaan ruqyah teman-teman, dan semuanya mengeluarkan ilmu tenaga dalamnya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan kekuatan. Tapi kita lihat saja apa yang terjadi dan bagaimana dukun ini apakah mampu mengalahkan dari satria ini. Dan ternyata yang merah mundur. Dan sekarang kita lihat apakah mereka ini mampu tapi ternyata teman-teman semua dipukul mundur. Kita lihat, dan kekuatan luar biasa, dan mereka mengeluarkan ilmu kembali. Apakah mampu untuk menghalaunya atau mampu untuk menghajar dukun ini, memberikan perhitungan kepada dukun ini agar dia tidak sembarang menyakiti atau menzalimi kepada orang atau melukai orang. Tapi ternyata dia tidak mampu untuk memberikan pukulan yang menyakitkan atau pukulan yang melukai kepada dukun tersebut. Sekarang kita lihat lagi kembali bertarung, tapi ternyata mundur lagi teman-teman, dipukul mundur lagi, maju lagi satu teman-teman. Kita lihat apakah dengan kegigihan dan kesabaran serta ketangguhan yang sangat luar biasa, pantang mundur teman-teman dari Tinggio ini terus menghajar. Tapi sebelumnya bernegosiasi bagaimana cara dan strateginya agar bisa dikalahkan. Nah sekarang kita lihat mereka semua bersatu teman-teman ya, untuk melakukan melakukan usaha dengan cara menggerakkan atau melakukan gerakan-gerakan yang kira-kira seperti apa gerakannya itu teman-teman. Saya juga tidak bisa membahasakan secara detail ya teman-teman, tapi ya dari tayang ini kita bisa mengambil suatu hikmah dan luar biasa, penjelasan untuk biasa tayangan-tayangannya ini yang patut kita jadikan sebagai pelajaran yang berarti bahwa kita janganlah cepat kita mengambil suatu keputusan untuk tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat mereka bersatu teman-teman ya. Ada empat spiritual dari golongan putih yang menghadapi satu spiritual dari golongan hitam ini, yang walaupun sebenarnya pakaiannya itu seperti golongan putih, tapi ternyata ilmu dari golongannya dari yang dimilikinya adalah golongan hitam. Sekarang kita lihat apakah 4 melawan 1 bisa teman-teman. Tapi ternyata kuat juga ya teman-teman ini si dukun ya, yang mereka semua kewalahan teman-teman ya. Kita lihat kewalahan menghadapinya teman-teman, tapi dia tidak mundur dan pantang menyerah teman-teman ya. Dari 4 ini, dari 4, 5, 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita lihat masih ada di belakang lagi yang membantunya teman-teman ya.
kita lihat apakah mampu untuk menghalaunya teman-teman. Ya, dengan susah payah dan sekuat tenaga mengeluarkan ilmu batin yang menyerangnya atau membuat perhitungan kepada mereka ini teman-teman. Tapi ternyata dukun ini sangat luar biasa ya, bisa bertahan, mampu menghalaunya, mampu menghadapi ke-6 kesatria dari tim Giot ini. Mampu dia mengeluarkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Kita lihat yang kita saksikan bersama bagaimana selanjutnya teman-teman ya. Dan harap kita bisa mendoakan agar kesaliman di muka bumi ini bisa ditumpas dari tim Giot ini. Kita hanya bisa membantu dengan berdoa dan memotivasi agar insya Allah beliau-beliau ini mampu menumpas kejahatan dan membantu kepada orang yang sedang tersalimi dari kejahatan dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab teman-teman. Seperti wanita-wanita tersebut disalimi begitu saja teman-teman. Dia menjadi pemuas nafsu dari dukun ini. Apalagi kita lihat bahwa wanita tersebut adalah masih belia-belia, masih gadis-gadis cantik semua, dan kita doakan mereka bisa mampu untuk mengalahkannya teman. Apa yang terjadi teman-teman ya, apa yang terjadi dari perkelahian ini, apakah tim Giot mampu mengalahkannya teman-teman? Kita lihat saja teman-teman, pertarungan masih berlangsung teman-teman, dan goyang-goyang saja dukun ini teman-teman. Apakah bisa teman-teman? Apakah bisa teman? Kita lihat lagi teman-teman, apakah bisa teman-teman? Ya, doakan teman-teman ya, mereka hanya menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu tidak ada gunanya teman-teman. Tapi ternyata bagaimana teman akhir dari pertarungan ini, apakah dari tinggi mampu mengalahkannya teman-teman? Kita lihat saja detik-detik akhir dari pertarungan ini. Detik-detik akhir dari pertandingan, apakah si dukun ini menyerah atau bagaimana? Dia menyerah atau bagaimana? Ternyata diserang. Ternyata dia tak mampu. Ternyata jatuh semua dari tim Giot teman-teman. Dan kita lihat kondisi terakhir mereka kewalahan teman-teman, dan seakan tidak mampu lagi melanjutkan. Dan alhamdulillah, dan kita lihat tinggi mundur teman-teman dulu ya, mundur, tidak mampu lagi melakukannya. Tinggi mampu karena kesakitan dan terluka. Dan cukup sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.